Oke guys, welcome back to my channel, di channel tema motivasi. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera B Pro 5 teman-teman ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam seperti itu. Dan kamera ini cocok banget di tempat-tempat di luar ruangan atau outdoor, dan di tempat yang lumayan lebih ekstrim ketimbang kamera pada umumnya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera B Pro 5 ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel tema motivasi. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang si B Pro 5 ini teman-teman. Nah guys, jadi di sini kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu dari si B Pro 5 ini. Dan di sini tertulis Brika Nova Innovation Never Ends teman-teman. Jadi ini untuk pembukanya awalan katanya seperti ini. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000-an. Nah, jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000 ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk foto-fotonya ini, kedua foto ini dimana kita bisa menggunakan kamera B Pro nya atau tempat yang cocok untuk si B Pro nya teman-teman, seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini ya teman-teman. Karena kita tidak usah lagi ketakutan kamera kita lecet terkena goresan batu ataupun terkena air teman-teman, karena kita sudah mendapatkan satu buah alat yang namanya itu adalah casing waterproof teman-teman. Nah, meskipun waterproof hanya fungsinya di air, tapi kita bisa gunakan juga untuk di darat seperti itu ya teman-teman. Yang pastinya untuk melindungi si B Pro nya dari hal-hal yang lumayan berbahaya. Kemudian di sini lanjut ada B Pro 5 Alpha Edition Mark II S teman-teman. Nah, jadi di sini untuk B Pro 5 nya ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada untuk resolusi pada videonya. Dia di resolusi 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi video yang 4K gini, dia cenderung menghabiskan ruang memori yang lumayan banyak teman-teman ya. Karena 4K seperti ini adalah resolusi yang sudah bagus di zaman sekarang teman-teman. Belum ada lagi yang terbaru, tapi untuk hasil videonya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian di sini lanjut ke bagian kamera atau fotonya ini, yaitu 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya untuk di bagian fotonya. Dan di sini ada logo WiFi seperti ini. Ini ada control, view, dan juga share teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat mengkoneksikan si B Pro nya ke handphone kita teman-teman, dengan satu cara, yaitu mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu di handphone kalian. Nah, ketika kalian sudah mendownload, kemudian kita bisa mengkoneksikan secara langsung antara WiFi handphone kita dan juga WiFi di B Pro 5 nya teman-teman. Dan kita juga bisa mengkontrol lewat HP atau handphone kita, melihat atau monitoring dan juga share. Nah, untuk share ini maksudnya ketika kita sudah mengambil foto dan video sebelumnya menggunakan kamera B Pro nya, kemudian kita kondisikan dengan WiFi nya ini ke handphone kita, maka kita dapat memilih foto di B Pro nya itu sendiri ya, dengan menggunakan handphone yang sudah dikoneksikan. Kemudian di sini ada 4K. Nah, ini untuk resolusinya teman-teman. Dan di sini juga ada LCD front and back-nya. Ada juga untuk eksternal mikrofonnya. Nah, ini berfungsi untuk kita gunakan menjernihkan suara video kita. Kemudian di sini ada true color-nya teman-teman. Dan di bagian bawah sini ada 40mm, yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai menggunakan casing waterproof-nya itu. Nah, itu dia untuk tampak depannya. Kemudian di sini untuk bagian belakangnya, di sini ada action, record, save, dan juga share. Nah, jadi seperti itu ya di bagian sini. Kemudian di sini ada juga dua foto seperti ini. Nah, ini juga dimana tempat yang cocok banget untuk si B Pro nya teman-teman, seperti snorkeling di salju ini ya, berselancar di salju, dan juga
Ini berselancar di ombak seperti ini. Bisa kalian lihat. Kemudian di sini ada inside the box. Nah, jadi di sini karena kita membeli kamera, sudah pasti kita mendapatkan satu unit kameranya, teman-teman ya. Dan ini nama CB Pro-nya ya, teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini juga ada waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casingnya ini dia berfungsi sebagai pelindung si kameranya ini, teman-teman, dengan cara memasukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dia fungsi untuk waterproof casingnya. Kemudian di sini ada handlebar mount, teman. Nah, jadi di sini untuk handlebar mount ini dia berfungsi seperti baut, teman-teman. Dia dapat mengeratkan sesuatu gitu ya dengan objek seperti ini. Kemudian di sini ada quick release mountingnya, dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini dia berguna dia bentuknya itu adalah berbentuk tongkat, teman. Dan juga kita bisa memasang waterproof casingnya ini di atas tripod mountingnya. Kemudian kita eratkan dengan baut di handlebar mount ini. Seperti itu ya. Dia agak panjang bentuknya, teman. Kemudian di sini ada 3 unit of 5V amps. Kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget menggunakan untuk mencarger ulang baterai pada B Pro-nya, teman-teman ya. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian di sini base mount with adhesive. Nah, jadi ketika kita membeli dia berada di atas ini, teman-teman. Karena kita sudah lama membelinya, jadinya ininya udah hilang, teman-teman. Biasanya dia bergantung di sini, teman-teman ya. Dan kemudian di sini ada Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion baterai ini sendiri dia daya tampungnya itu hingga 1000 mAh, teman. Jadi dia bisa bertahan lumayan dalam jangka waktu yang lama dan bisa di-charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casingnya. Nah guys, jadi untuk open back casing ini dia adalah cadangan dari open back casing di waterproof casingnya ini, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada USB cable. Nah, untuk USB cable ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya lagi. Seperti itu ya. Dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini. Kemudian si USB kabelnya kita bisa koneksikan ke sini dan baterainya dia akan otomatis di sini, teman. Nanti kita menchargingnya ada untuk port di USB-nya. Seperti itu. Nah, selain untuk kegunaannya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, teman-teman. Seperti itu, nanti ketika sudah connect ke perangkat komputernya, baru kita bisa memilih foto dan video. Seperti itu saja ya. Kemudian di sini ada straps-nya. Nah, jadi untuk straps ini dia terbuat dari kain, teman-teman, dan ini bisa banget kita gunakan di satu jari kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi simpelnya untuk pegangan pada satu jari kita ya. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan sebagai merekam suara, teman-teman ya. Dan di sini ada eksternal mikrofon dan juga ada skeleton casingnya, teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk bagian inside the box-nya, dan di sini lanjut ke specification-nya. Nah, jadi untuk specification-nya pertama di sini ada sensor, teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian untuk bagian videonya di sini ada MP4 H264 30 Mbps, ada 4K 2.7K dan juga 1080 piksel. Dan di sini ada 720 piksel, teman. Nah, jadi di sini macam-macam resolusinya ya. Kemudian ketika kita menggunakan untuk 4K ini, nah semakin besar resolusinya, semakin besar pula ruang penyimpanan yang dibutuhkan, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada foto, yaitu JPEG format, teman. Atau formatnya itu JPEG. Kemudian di sini ada 16 megapiksel. Dan di sini ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel.
Ini untuk fotonya. Kemudian untuk lensnya itu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya, teman-teman. Dan di sini juga ada LCD screen-nya. Untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman ya. Dan untuk backnya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Kemudian di sini untuk portnya itu ada 4 port. Yang pertama ada USB, kemudian untuk HDMI portnya 1, dan untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm portnya juga 1, dan untuk microSCAR itu slotnya ada 1, teman-teman. Kemudian di sini untuk connectionnya yaitu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m², teman-teman. Dan di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya hingga 64 GB, teman-teman. Jadi lumayan support untuk resolusi 4K seperti itu ya. Kemudian di sini baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60x41 x 22 mm. Ya di sini untuk weight-nya ini yaitu unit only 65 gram, teman-teman. Dan untuk waterproof-nya ini up to 40 md. Ini bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman-teman. Nah, di mana kita tinggal satu klik saja kita sudah mendapatkan 10 buah foto dengan satu klik 16 megapiksel ya, teman-teman ya. Kemudian untuk time lapse-nya yaitu 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman-teman. Kemudian di sini ada exposure min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga ada loop recordnya yaitu off 2 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia batas perekamannya itu hingga 5 menit, dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman. Tapi videonya sudah bisa langsung disimpan ke memorinya. Dan sini untuk software apps-nya yaitu Bipro 5 namanya ya, teman ya. Dan di sini ada A kecil dan juga perpaduan warna merah dan biru seperti ini. Nah, ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store gitu ya, teman ya. Dan kemudian ini dia untuk kameranya ketika berada di dalam casing waterproof-nya. Oke, untuk kameranya ini ya, kita singkirkan boxnya dulu. Untuk kameranya itu kecil banget dan dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, itu saja teman ya. Dan ini fungsinya sangat banyak banget. Dan ini untuk LCD depannya ini yang berukuran 0,5 inci. Dan ini untuk LCD belakangnya yang berukuran 2 inci, teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol juga, ada tombol powernya, ada tombol wifi-nya yang kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Dan di sini ada tombol atas dan bawah. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk memilih menu di bagian sini ya, teman ya. Jadi seperti itu saja fungsinya untuk ini. Kemudian di sini juga ada untuk casing waterproof-nya, teman. Jadi di sini dia ada 4 tombol juga seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, dan ini terbuat dari plastik, kawat, spons dan juga karet gitu ya, teman ya. Dan ini untuk kunciannya ya. Kita bisa buka seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada bintik hitam seperti ini. Ini adalah spons, teman. Nah, dimana ini berfungsi ketika kameranya sudah masuk ke sini, dia bakal menyangga si Bipro-nya tidak berontak, teman-teman. Dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya. Dan di bagian samping sini juga dia ada semacam karet putih gini. Nah, jadi ini berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dimana ketika kita sudah kunci seperti ini bakalan tertutup rapat banget dan penyelaman pun siap dilakukan. Nah, seperti itu ya, bakalan nggak ada air yang masuk ke sini.
Dan di sini juga ada untuk tongkatnya ya. Nah, di sini ada strapsnya teman-teman. Untuk strapsnya seperti ini bisa kita gunakan satu jari ini ya. Kemudian di sini ada untuk sponsnya gini, dan ini terbuat dari besi. Ini untuk kita ketika tangan basah ataupun keringat tidak licin ya ketika dipegang. Kemudian di sini juga ada tripod mountingnya. Nah, ini bisa kita masukkan si Bipro-nya ke dalam sini, dan juga bisa kita eratkan ke sini. Nah, kita sampai erat banget, jangan sampai terlalu erat banget sih sebenarnya, karena segini saja sudah cukup, bisa digeser-geser seperti ini. Dan untuk harga satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti Bipro ini. Nah guys, jadi di sini kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu dari si Bipro 5 ini. Dan di sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends teman. Jadi ini untuk pembukanya awalan katanya seperti ini. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000-an. Nah, jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000 ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk foto-fotonya ini, kedua foto ini dimana kita bisa menggunakan kamera Bipro-nya atau tempat yang cocok untuk si Bipro-nya teman-teman, seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini ya teman-teman. Karena kita tidak usah lagi ketakutan kamera kita lecet terkena goresan batu ataupun terkena air teman-teman, karena kita sudah mendapatkan satu buah alat yang namanya itu adalah casing waterproof teman-teman. Nah, meskipun waterproof hanya fungsinya di air, tapi kita bisa gunakan juga untuk di darat seperti itu ya teman-teman. Yang pastinya untuk melindungi si Bipro-nya dari hal-hal yang lumayan berbahaya. Kemudian di sini lanjut ada Bipro 5 Alpha Edition Mark US teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Bipro 5-nya ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark US teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada untuk resolusi pada videonya. Dia di resolusi 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi video yang 4K gini dia cenderung menghabiskan ruang memori yang lumayan banyak teman-teman ya. Karena 4K seperti ini adalah resolusi yang sudah bagus di zaman sekarang teman-teman. Belum ada lagi yang terbaru, tapi untuk hasil videonya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian di sini lanjut ke bagian kamera atau fotonya ini, yaitu 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya untuk di bagian fotonya. Dan di sini ada logo WiFi seperti ini. Ini ada control, view dan juga share teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat mengkoneksikan si Bipro-nya ke handphone kita teman-teman dengan satu cara, yaitu mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di handphone kalian. Nah, ketika kalian sudah mendownload, kemudian kita bisa mengkoneksikan secara langsung antara WiFi handphone kita dan juga WiFi di Bipro 5-nya teman-teman. Dan kita juga bisa mengkontrol lewat HP atau handphone kita, melihat atau monitoring dan juga share. Nah, untuk share ini maksudnya ketika kita sudah mengambil foto dan video sebelumnya menggunakan kamera Bipro-nya, kemudian kita kondisikan dengan WiFi-nya ini ke handphone kita, maka kita dapat memilih foto di Bipro-nya itu sendiri ya, dengan menggunakan handphone yang sudah dikoneksikan. Kemudian di sini ada 4K. Nah, ini untuk resolusinya teman-teman. Dan di sini juga ada LCD front and back-nya. Ada juga untuk eksternal mikrofonnya. Nah, ini berfungsi untuk kita gunakan menjernihkan suara video kita. Kemudian di sini ada true color-nya teman-teman. Dan di bagian bawah sini ada 40mm, yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai menggunakan casing waterproof-nya itu. Itu dia untuk tampak depannya. Kemudian di sini untuk bagian belakangnya, di sini ada action,
record, save dan juga share. Nah, jadi seperti itu ya di bagian sini. Kemudian di sini ada juga 2 foto seperti ini. Nah, ini juga dimana tempat yang cocok banget untuk CB Pro nya teman-teman, seperti snorkeling di salju ini ya, berselancar di salju, dan juga ini berselancar di ombak seperti ini. Bisa kalian lihat. Kemudian di sini ada inside the box. Nah, jadi di sini karena kita membeli kamera, sudah pasti kita mendapatkan 1 unit kameranya teman-teman ya. Dan ini nama CB Pro nya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini juga ada waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casingnya ini dia berfungsi sebagai pelindung si kameranya ini teman-teman, dengan cara memasukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dia fungsi untuk waterproof casingnya. Kemudian di sini ada handlebar mount teman-teman. Nah, jadi di sini untuk handlebar mount ini dia berfungsi seperti baut teman-teman. Dia dapat mengeratkan sesuatu gitu ya dengan objek seperti ini. Kemudian di sini ada quick release mountingnya, dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini dia berguna dia bentuknya itu adalah berbentuk tongkat teman. Dan juga kita bisa memasang waterproof casingnya ini di atas tripod mountingnya. Kemudian kita eratkan dengan baut di handlebar mount ini. Seperti itu ya. Dia agak panjang bentuknya teman. Kemudian di sini ada 3 unit of 5V amps. Kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget menggunakan untuk mencharger ulang baterai pada B Pro nya teman-teman ya. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian di sini base mount with adhesive. Nah, jadi ketika kita membeli dia berada di atas ini teman-teman. Karena kita sudah lama membelinya, jadinya ininya udah hilang teman-teman. Biasanya dia bergantung di sini ya. Dan kemudian di sini ada Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion baterai ini sendiri dia daya tampungnya itu hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi dia bisa bertahan lumayan dalam jangka waktu yang lama. Dan bisa di-charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casingnya. Nah guys, jadi untuk open back casing ini dia adalah cadangan dari open back casing di waterproof casingnya ini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada USB cable. Nah, untuk USB cable ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya lagi. Seperti itu ya. Dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini. Kemudian si USB kabelnya kita bisa koneksikan ke sini, dan baterainya dia akan otomatis di sini teman-teman. Nanti kita menchargingnya ada untuk port di USB-nya. Seperti itu. Nah, selain untuk kegunaannya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman. Seperti itu. Nanti ketika sudah connect ke perangkat komputernya, baru kita bisa memilih foto dan video. Seperti itu saja ya. Kemudian di sini ada strapsnya. Nah, jadi untuk straps ini dia terbuat dari kain teman-teman, dan ini bisa banget kita gunakan di satu jari kita teman-teman. Seperti itu. Jadi ini simpelnya untuk pegangan pada satu jari kita ya. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan sebagai merekam suara teman-teman ya. Dan di sini ada eksternal mikrofon, dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk bagian inside the box-nya, dan di sini lanjut ke specification-nya. Nah, jadi untuk specification-nya pertama di sini ada sensor teman-teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian untuk bagian videonya di sini ada MP4, H264 30 Mbps, ada 4K, 2.7K, dan juga 1080 piksel. Dan di sini ada 720 piksel teman-teman. Nah, jadi di sini macam-macam resolusinya ya. Kemudian ketika kita menggunakan untuk 4K ini, nah semakin besar resolusinya, semakin besar pula ruang penyimpanan yang dibutuhkan teman-teman. Seperti itu ya.
Kemudian di sini ada foto, yaitu JPEG format, teman. Atau formatnya itu JPEG. Kemudian di sini ada 16 megapiksel dan di sini ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman. Ini untuk fotonya. Kemudian untuk lensnya, itu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya, teman. Dan di sini juga ada LCD screen-nya. Untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman ya. Dan untuk backnya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Kemudian di sini untuk portnya, itu ada 4 port. Yang pertama ada USB, kemudian untuk HDMI portnya 1, dan untuk mikrofonnya berukuran 2,5 mm, portnya juga 1, dan untuk microSCAR itu slotnya ada 1, teman. Kemudian di sini untuk connectionnya yaitu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m², teman. Dan di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya hingga 64 GB, teman. Jadi lumayan support untuk resolusi 4K seperti itu ya. Kemudian di sini baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 mm. Ya di situ untuk weight-nya ini yaitu unit only 65 gram, teman-teman. Dan untuk waterproof-nya ini up to 40 mD. Ini bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman. Nah, di mana kita tinggal satu klik saja kita sudah mendapatkan 10 buah foto dengan satu klik 16 megapiksel ya, teman ya. Kemudian untuk time lapse-nya yaitu 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman. Kemudian di sini ada exposure min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga ada loop record-nya yaitu off 2 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia batas perekamannya itu hingga 5 menit, dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman. Tapi videonya sudah bisa langsung disimpan ke memorinya. Dan sini untuk software apps-nya yaitu Bipro 5 namanya ya, teman ya. Dan di sini ada A kecil dan juga perpaduan warna merah dan biru seperti ini. Nah, ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store gitu ya, teman ya. Dan kemudian ini dia untuk kameranya ketika berada di dalam casing waterproof-nya. Oke, untuk kameranya ini ya, kita singkirkan boxnya dulu. Untuk kameranya itu kecil banget dan dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, itu saja teman ya. Dan ini fungsinya sangat banyak banget. Dan ini untuk LCD depannya ini yang berukuran 0,5 inci. Dan ini untuk LCD belakangnya yang berukuran 2 inci, teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol juga, ada tombol powernya, ada tombol wifi-nya yang kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, dan di sini ada tombol atas dan bawah. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk memilih menu di bagian sini ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu saja fungsinya untuk ini. Kemudian di sini juga ada untuk casing waterproof-nya, teman-teman. Jadi di sini dia ada 4 tombol juga seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, dan ini terbuat dari plastik, kawat, spons dan juga karet gitu ya, teman ya. Dan ini untuk kunciannya ya. Kita bisa buka seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada bintik hitam seperti ini. Ini adalah spons, teman. Nah, di mana ini berfungsi ketika kameranya sudah masuk ke sini, dia bakalan menyangga si Bipro-nya tidak berontak, teman-teman. Dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya.
Dan di bagian samping sini juga dia ada semacam karet putih gini. Nah, jadi ini berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dimana ketika kita sudah kunci seperti ini bakalan tertutup rapat banget dan penyelaman pun siap dilakukan. Nah, seperti itu ya, bakalan nggak ada air yang masuk ke sini. Dan di sini juga ada untuk tongkatnya ya. Nah, di sini ada strapsnya teman-teman. Untuk strapsnya seperti ini bisa kita gunakan satu jari ini ya. Kemudian di sini ada untuk sponsnya gini, dan ini terbuat dari besi. Ini untuk kita ketika tangan basah ataupun keringat tidak licin ya ketika dipegang. Kemudian di sini juga ada tripod mountingnya. Nah, ini bisa kita masukkan si Bipro-nya ke dalam sini, dan juga bisa kita eratkan ke sini. Nah, kita sampai erat banget ya. Jangan sampai terlalu erat banget sih sebenarnya, karena segini saja sudah cukup, bisa digeser-geser seperti ini. Dan untuk harga satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti Bipro ini. Nah guys, jadi di sini kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu dari si Bipro 5 ini. Dan di sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends teman. Jadi ini untuk pembukaannya awalan katanya seperti ini. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000-an. Nah, jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000 ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk foto-fotonya ini, kedua foto ini dimana kita bisa menggunakan kamera Bipro-nya atau tempat yang cocok untuk si Bipro-nya teman-teman, seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini ya teman-teman. Karena kita tidak usah lagi ketakutan kamera kita lecet terkena goresan batu ataupun terkena air teman-teman, karena kita sudah mendapatkan satu buah alat yang namanya itu adalah casing waterproof teman-teman. Nah, meskipun waterproof hanya fungsinya di air, tapi kita bisa gunakan juga untuk di darat seperti itu ya teman-teman. Yang pastinya untuk melindungi si Bipro-nya dari hal-hal yang lumayan berbahaya. Kemudian di sini lanjut ada Bipro 5 Alpha Edition Mark US teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Bipro 5-nya ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark US teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada untuk resolusi pada videonya. Dia di resolusi 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi video yang 4K gini dia cenderung menghabiskan ruang memori yang lumayan banyak teman-teman ya. Karena 4K seperti ini adalah resolusi yang sudah bagus di zaman sekarang teman-teman. Belum ada lagi yang terbaru, tapi untuk hasil videonya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian di sini lanjut ke bagian kamera atau fotonya ini, yaitu 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya untuk di bagian fotonya. Dan di sini ada logo WiFi seperti ini. Ini ada control, view, dan juga share teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat mengkoneksikan si Bipro-nya ke handphone kita teman-teman dengan satu cara, yaitu mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di handphone kalian. Nah, ketika kalian sudah mendownload, kemudian kita bisa mengkoneksikan secara langsung antara WiFi handphone kita dan juga WiFi di Bipro 5-nya teman-teman. Dan kita juga bisa mengkontrol lewat HP atau handphone kita, melihat atau monitoring dan juga share. Nah, untuk share ini maksudnya ketika kita sudah mengambil foto dan video sebelumnya menggunakan kamera Bipro-nya, kemudian kita kondisikan dengan WiFi-nya ini ke handphone kita, maka kita dapat memilih foto di Bipro-nya itu sendiri ya dengan menggunakan handphone yang sudah dikoneksikan. Kemudian di sini ada 4K. Nah, ini untuk resolusinya teman-teman. Dan di sini juga ada LCD front and back-nya. Ada juga untuk eksternal mikrofonnya. Nah, ini berfungsi untuk kita
gunakan menjernihkan suara video kita. Kemudian di sini ada true colornya teman-teman, dan di bagian bawah sini ada 40mm yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai menggunakan casing waterproofnya itu. Yaitu dia untuk tampak depannya. Kemudian di sini untuk bagian belakangnya di sini ada action, record, save dan juga share. Nah, jadi seperti itu ya di bagian sini. Kemudian di sini ada juga dua foto seperti ini. Nah, ini juga dimana tempat yang cocok banget untuk CB Pro nya teman-teman, seperti snorkeling di salju ini ya, berselancar di salju, dan juga ini berselancar di ombak seperti ini. Bisa kalian lihat. Kemudian di sini ada inside the box. Nah, jadi di sini karena kita membeli kamera, sudah pasti kita mendapatkan satu unit kameranya teman-teman ya. Dan ini nama CB Pro nya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini juga ada waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casingnya ini dia berfungsi sebagai pelindung si kameranya ini teman-teman, dengan cara memasukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dia fungsi untuk waterproof casingnya. Kemudian di sini ada handlebar mount teman-teman. Nah, jadi di sini untuk handlebar mount ini dia berfungsi seperti baut teman-teman. Dia dapat mengeratkan sesuatu gitu ya dengan objek seperti ini. Kemudian di sini ada quick release mountingnya, dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini dia berguna dia bentuknya itu adalah berbentuk tongkat teman-teman. Dan juga kita bisa memasang waterproof casingnya ini di atas tripod mountingnya. Kemudian kita eratkan dengan baut di handlebar mount ini. Seperti itu ya. Dia agak panjang bentuknya teman-teman. Kemudian di sini ada 3 unit of 5V amps. Kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget menggunakan untuk mencharger ulang baterai pada CB Pro nya teman-teman ya. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian di sini base mount with adhesive. Nah, jadi ketika kita membeli dia berada di atas ini teman-teman. Karena kita sudah lama membelinya, jadinya ininya udah hilang teman-teman. Biasanya dia bergantung di sini teman ya. Dan kemudian di sini ada Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion baterai ini sendiri dia daya tampungnya itu hingga 1000 mAh teman. Jadi dia bisa bertahan lumayan dalam jangka waktu yang lama. Dan bisa di-charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casingnya. Nah guys, jadi untuk open back casing ini dia adalah cadangan dari open back casing di waterproof casingnya ini teman, seperti itu ya. Kemudian di sini ada USB cable. Nah, untuk USB cable ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya lagi, seperti itu ya, dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini. Kemudian si USB kabelnya kita bisa koneksikan ke sini, dan baterainya dia akan otomatis di sini teman. Nanti kita menchargingnya ada untuk port di USB-nya, seperti itu. Nah, selain untuk kegunaannya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman. Seperti itu. Nanti ketika sudah connect ke perangkat komputernya, baru kita bisa memilih foto dan video, seperti itu saja ya. Kemudian di sini ada strapsnya. Nah, jadi untuk straps ini dia terbuat dari kain teman-teman, dan ini bisa banget kita gunakan di satu jari kita teman-teman, seperti itu. Jadi simpelnya untuk pegangan pada satu jari kita ya. Kemudian di sini ada external mikrofon. Nah, untuk external mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan sebagai merekam suara teman-teman ya. Dan di sini ada external mikrofon, dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk bagian inside the box-nya, dan di sini lanjut ke specification-nya. Nah, jadi untuk specification-nya pertama di sini ada sensor teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian untuk bagian videonya di sini ada MP4 H264 30 Mbps.
ada 4K, 2.7K dan juga 1080 pixel, dan di sini ada 720 pixel teman-teman. Nah, jadi di sini macam-macam resolusinya ya. Kemudian ketika kita menggunakan untuk 4K ini, nah semakin besar resolusinya, semakin besar pula ruang penyimpanan yang dibutuhkan teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada foto, yaitu JPEG format teman. Atau formatnya itu JPEG. Kemudian di sini ada 16 megapiksel dan di sini ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman. Ini untuk fotonya. Kemudian untuk lensnya itu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Dan di sini juga ada LCD screen-nya. Untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD teman-teman ya. Dan untuk back-nya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Kemudian di sini untuk port-nya yaitu ada 4 port. Yang pertama ada USB, kemudian untuk HDMI portnya 1, dan untuk mikrofonnya berukuran 2,5 mm portnya juga 1, dan untuk microSCAR itu slotnya ada 1 teman. Kemudian di sini untuk connection-nya yaitu WiFi 802.11 BGN range up to 25 m2 teman. Dan di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya hingga 64 GB teman. Jadi lumayan support untuk resolusi 4K seperti itu ya. Kemudian di sini baterainya adalah 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60x41x22 mm. Ya di situ untuk weight-nya ini yaitu unit only 65 gram teman-teman. Dan untuk waterproof-nya ini up to 40 md. Ini bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman. Nah, di mana kita tinggal satu klik saja kita sudah mendapatkan 10 buah foto dengan satu klik 16 megapiksel ya teman ya. Kemudian untuk time lapse-nya yaitu 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman. Kemudian di sini ada exposure min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga ada loop recordnya yaitu off 2 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia batas perekamannya itu hingga 5 menit, dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya teman. Tapi videonya sudah bisa langsung disimpan ke memorinya. Dan sini untuk software apps-nya yaitu Bipro 5 namanya ya teman ya. Dan di sini ada A kecil dan juga perpaduan warna merah dan biru seperti ini. Nah, ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store gitu ya teman ya. Dan kemudian ini dia untuk kameranya ketika berada di dalam casing waterproof-nya. Oke, untuk kameranya ini ya. Kita singkirkan boxnya dulu. Untuk kameranya itu kecil banget dan dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, itu saja teman ya. Dan ini fungsinya sangat banyak banget. Dan ini untuk LCD depannya ini yang berukuran 0,5 inci. Dan ini untuk LCD belakangnya yang berukuran 2 inci. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol juga, ada tombol powernya, ada tombol wifi-nya yang kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Dan di sini ada tombol atas dan bawah. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk memilih menu di bagian sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu saja fungsinya untuk ini. Kemudian di sini juga ada untuk casing waterproof-nya teman-teman. Jadi di sini dia ada 4 tombol juga seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, dan ini terbuat dari plastik, kawat, spons dan juga karet gitu ya teman-teman ya.
Dan ini untuk kunciannya ya, kita bisa buka seperti ini, kemudian kita buka lagi. Nah di sini ada bintik hitam seperti ini adalah spons teman-teman. Nah dimana ini berfungsi ketika kameranya sudah masuk ke sini, dia bakalan menyangga si B Pro nya tidak berontak teman-teman, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya. Dan di bagian samping sini juga dia ada semacam karet putih gini. Nah jadi ini berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dimana ketika kita sudah kunci seperti ini bakalan tertutup rapat banget dan penyelaman pun siap dilakukan. Nah seperti itu ya, bakalan nggak ada air yang masuk ke sini. Dan di sini juga ada untuk tongkatnya ya. Nah di sini ada strapsnya teman-teman. Untuk strapsnya seperti ini bisa kita gunakan satu jari ini ya. Kemudian di sini ada untuk sponsnya gini, dan ini terbuat dari besi. Ini untuk kita ketika tangan basah ataupun keringat tidak licin ya ketika dipegang. Kemudian di sini juga ada tripod mountingnya. Nah ini bisa kita masukkan si B Pro nya ke dalam sini, dan juga bisa kita eratkan ke sini. Nah kita sampai erat banget ya, jangan sampai terlalu erat banget sih sebenarnya, karena segini saja sudah cukup, bisa digeser-geser seperti ini. Dan untuk harga satu B Pro 5 ini adalah di harga 1.290.000 teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti B Pro ini. Nah guys, jadi di sini kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu dari si B Pro 5 ini. Dan di sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends teman-teman. Jadi ini untuk pembukanya awalan katanya seperti ini. Kemudian di sini untuk harganya itu di 1.290.000-an. Nah, jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000 ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk foto-fotonya ini, kedua foto ini dimana kita bisa menggunakan kamera B Pro nya atau tempat yang cocok untuk si B Pro nya teman-teman, seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini ya teman-teman. Karena kita tidak usah lagi ketakutan kamera kita lecet terkena goresan batu ataupun terkena air teman-teman, karena kita sudah mendapatkan satu buah alat yang namanya itu adalah casing waterproof teman-teman. Nah meskipun waterproof hanya fungsinya di air, tapi kita bisa gunakan juga untuk di darat seperti itu ya teman-teman. Yang pastinya untuk melindungi si B Pro nya dari hal-hal yang lumayan berbahaya. Kemudian di sini lanjut ada B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Nah jadi di sini untuk B Pro 5 nya ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada untuk resolusi pada videonya. Dia di resolusi 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi video yang 4K gini dia cenderung menghabiskan ruang memori yang lumayan banyak teman-teman ya. Karena 4K seperti ini adalah resolusi yang sudah bagus di zaman sekarang teman-teman. Belum ada lagi yang terbaru, tapi untuk hasil videonya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian di sini lanjut ke bagian kamera atau fotonya ini, yaitu 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya untuk di bagian fotonya. Dan di sini ada logo WiFi seperti ini. Ini ada control, view dan juga share teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat mengkoneksikan si B Pro nya ke handphone kita teman-teman, dengan satu cara, yaitu mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu di handphone kalian. Nah, ketika kalian sudah mendownload, kemudian kita bisa mengkoneksikan secara langsung antara WiFi handphone kita dan juga WiFi di B Pro 5 nya teman-teman. Dan kita juga bisa mengkontrol lewat HP atau handphone kita, melihat atau monitoring dan juga share. Nah untuk share ini maksudnya ketika kita sudah mengambil foto dan video sebelumnya menggunakan kamera B Pro nya, kemudian kita kondisikan dengan
wifi-nya ini ke handphone kita, maka kita dapat memilih foto di Bipro-nya itu sendiri ya, dengan menggunakan handphone yang sudah dikoneksikan. Kemudian di sini ada 4K. Nah, ini untuk resolusinya teman-teman. Dan di sini juga ada LCD front and back-nya. Ada juga untuk eksternal mikrofonnya. Nah, ini berfungsi untuk kita gunakan menjernihkan suara video kita. Kemudian di sini ada true color-nya teman-teman. Dan di bagian bawah sini ada 40mm, yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai menggunakan casing waterproof-nya itu. Nah, itu dia untuk tampak depannya. Kemudian di sini untuk bagian belakangnya, di sini ada action, record, save, dan juga share. Nah, jadi seperti itu ya di bagian sini. Kemudian di sini ada juga dua foto seperti ini. Nah, ini juga dimana tempat yang cocok banget untuk si Bipro-nya teman-teman, seperti snorkeling di salju ini ya, berselancar di salju, dan juga ini berselancar di ombak seperti ini. Bisa kalian lihat. Kemudian di sini ada inside the box. Nah, jadi di sini karena kita membeli kamera, sudah pasti kita mendapatkan satu unit kameranya teman-teman ya. Dan ini nama si Bipro-nya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya juga di sini juga ada waterproof casing-nya. Nah, untuk waterproof casing-nya ini dia berfungsi sebagai pelindung si kameranya ini teman-teman, dengan cara memasukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dia fungsi untuk waterproof casing-nya. Kemudian di sini ada handlebar mount teman. Nah, jadi di sini untuk handlebar mount ini dia berfungsi seperti baut teman-teman. Dia dapat mengeratkan sesuatu gitu ya dengan objek seperti ini. Kemudian di sini ada quick release mounting-nya, dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini dia berguna dia bentuknya itu adalah berbentuk tongkat teman-teman. Dan juga kita bisa memasang waterproof casing-nya ini di atas tripod mounting-nya. Kemudian kita eratkan dengan baut di handlebar mount ini. Seperti itu ya. Dia agak panjang bentuknya teman-teman. Kemudian di sini ada 3 unit of 5V amps. Kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget menggunakan untuk mencharger ulang baterai pada Bipro-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian di sini base mount with adhesive. Nah, jadi ketika kita membeli dia berada di atas ini teman-teman. Karena kita sudah lama membelinya, jadinya ininya udah hilang teman-teman. Biasanya dia bergantung di sini ya. Dan kemudian di sini ada Li-ion baterai. Nah, untuk Li-ion baterai ini sendiri dia daya tampungnya itu hingga 1000 mAh teman. Jadi dia bisa bertahan lumayan dalam jangka waktu yang lama. Dan bisa di-charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casing-nya. Nah guys, jadi untuk open back casing ini dia adalah cadangan dari open back casing di waterproof casing-nya ini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada USB cable. Nah, untuk USB cable ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya lagi. Seperti itu ya. Dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini. Kemudian si USB kabelnya kita bisa koneksikan ke sini, dan baterainya dia akan otomatis di sini teman-teman. Nanti kita menchargingnya ada untuk port di USB-nya seperti itu. Nah, selain untuk kegunaannya untuk mencharging, kita juga bisa gunakan ini untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman. Seperti itu. Nanti ketika sudah connect ke perangkat komputernya, baru kita bisa memilih foto dan video. Seperti itu saja ya. Kemudian di sini ada straps-nya. Nah, jadi untuk straps ini dia terbuat dari kain teman-teman, dan ini bisa banget kita gunakan di satu jari kita teman-teman. Seperti itu. Jadi ini simpelnya untuk pegangan pada satu jari kita ya. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk kita gunakan sebagai merekam suara teman-teman ya. Dan di sini ada eksternal mikrofon, dan juga ada skeleton casingnya teman-teman.
Oke, jadi itu dia untuk bagian inside the box-nya, dan di sini lanjut ke specification-nya. Nah, jadi untuk specification-nya pertama di sini ada sensor, teman, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian untuk bagian videonya di sini ada MP4 H264 30 Mbps, ada 4K 2.7K dan juga 1080 pixel, dan di sini ada 720 pixel, teman. Nah, jadi di sini macam-macam resolusinya ya. Kemudian ketika kita menggunakan untuk 4K ini, nah semakin besar resolusinya, semakin besar pula ruang penyimpanan yang dibutuhkan, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada foto, yaitu JPEG format, teman. Atau formatnya itu JPEG. Kemudian di sini ada 16 megapiksel. Dan di sini ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Ini untuk fotonya. Kemudian untuk lensnya. Untuk lensnya itu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle lensnya, teman. Dan di sini juga ada LCD screen-nya. Untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman ya. Dan untuk back-nya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Kemudian di sini untuk port-nya yaitu ada 4 port. Yang pertama ada USB. Kemudian untuk HDMI portnya 1. Dan untuk mikrofonnya berukuran 2,5 mm, portnya juga 1. Dan untuk microSCAR itu slotnya ada 1, teman. Kemudian di sini untuk connectionnya yaitu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m², teman. Dan di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya hingga 64 GB, teman. Jadi lumayan support untuk resolusi 4K seperti itu ya. Kemudian di sini baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 mm. Ya, di situ untuk weight-nya ini yaitu unit only 65 gram, teman-teman. Dan untuk waterproof-nya ini up to 40 mD. Ini bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman. Nah, di mana kita tinggal satu klik saja kita sudah mendapatkan 10 buah foto dengan satu klik 16 megapiksel ya, teman ya. Kemudian untuk time lapse-nya yaitu 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman. Kemudian di sini ada exposure min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga ada loop recordnya yaitu off 2 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia batas perekamannya itu hingga 5 menit, dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman. Tapi videonya sudah bisa langsung disimpan ke memorinya. Dan sini untuk software apps-nya yaitu Bipro 5 namanya ya, teman ya. Dan di sini ada A kecil dan juga perpaduan warna merah dan biru seperti ini. Nah, ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store gitu ya, teman ya. Dan kemudian ini dia untuk kameranya ketika berada di dalam casing waterproof-nya. Oke, untuk kameranya ini ya, kita singkirkan boxnya dulu. Untuk kameranya itu kecil banget dan dia memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, itu saja teman ya. Dan ini fungsinya sangat banyak banget. Dan ini untuk LCD depannya ini yang berukuran 0,5 inci. Dan ini untuk LCD belakangnya yang berukuran 2 inci, teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol juga, ada tombol powernya, ada tombol wifi-nya yang kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Dan di sini ada tombol atas dan bawah. Nah, dimana ini bisa kita gunakan untuk
memilih menu di bagian sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu saja fungsinya untuk ini. Kemudian di sini juga ada untuk casing waterproof-nya teman-teman. Jadi di sini dia ada 4 tombol juga seperti ini. 1 2 3 4. Nah, dan ini terbuat dari plastik, kawat, spons dan juga karet gitu ya teman-teman ya. Dan ini untuk kunciannya ya. Kita bisa buka seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada bintik hitam seperti ini. Ini adalah spons teman-teman. Nah, dimana ini berfungsi ketika kameranya sudah masuk ke sini, dia bakal menyangga si Bipro-nya tidak berontak teman-teman, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian LCD belakangnya. Dan di bagian samping sini juga dia ada semacam karet putih gini. Nah, jadi ini berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dimana ketika kita sudah kunci seperti ini bakalan tertutup rapat banget dan penyelaman pun siap dilakukan. Nah, seperti itu ya, bakalan nggak ada air yang masuk ke sini. Dan di sini juga ada untuk tongkatnya ya. Nah, di sini ada strapsnya teman-teman. Untuk strapsnya seperti ini bisa kita gunakan satu jari ini ya. Kemudian di sini ada untuk sponsnya gini. Dan ini terbuat dari besi. Ini untuk kita ketika tangan basah ataupun keringat tidak licin ya ketika dipegang. Kemudian di sini juga ada tripod mountingnya. Nah, ini bisa kita masukkan si Bipro-nya ke dalam sini, dan juga bisa kita eratkan ke sini. Nah, kita sampai erat banget ya. Jangan sampai terlalu erat banget sih sebenarnya, karena segini saja sudah cukup, bisa digeser-geser seperti ini. Dan untuk harga satu Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti Bipro ini. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang Bipro 5. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Tema Motivasi. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.